Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Tentunya bersama saya Roy Alminfah. Dan kali ini saya kembali menyapa Sobat Ram. Tidak lain untuk berdiskusi, sharing-sharing atau berbagi informasi terkait dengan masalah hukum. Adapun topik diskusi kita hari ini adalah berbicara mengenai musibah yang menimpa salah satu artis Indonesia, yaitu bernama Vanessa Angel beserta suaminya. Kita akan berdiskusi mengenai ancaman pidana apa saja yang bisa dikenakan terhadap sopir pribadi daripada Vanessa ini. Apakah yang bersangkutan ini bisa dikenakan ancaman pidana penjara seperti itu? Karena banyak sekali kritik terhadap sopir yang membawa kendaraan ini, yang diduga ya bahwa sopir ini lalai karena ngantuk. Ada juga yang menduga sopir ini lalai karena sedang menggunakan handphonenya dalam berkendara. Atau apapun yang terjadi, benar atau tidaknya tentu akan ada proses pemeriksaan. Tentunya nanti ada olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian, dan proses hukum akan tetap berjalan. Lalu pertanyaannya, ancaman pidana apakah bisa dikenakan terhadap sopir Vanessa ini? Jadi dalam hukum itu, pada dasarnya tidak ada seorang pun dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Kesalahan tersebut dapat berwujud dengan dasar kesengajaan atau kealpaan, atau juga yang dikenal dengan kelalaian. Apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara yang mengakibatkan suatu kecelakaan yang kemudian menimbulkan korban jiwa, maka pengemudi tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana atas kecelakaan lalu lintas. Dan kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia ini kategorinya adalah kecelakaan berat. Artinya tindakan daripada si pengemudi yang lalai ini dapat diancam dengan ancaman pidana penjara yang diatur di dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam pasal ini mengatur bahwa kalau seseorang itu lalai, ya, kemudian menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, maka orang yang lalai ini dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Selain itu, sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan pasal 314 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengatur selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Jadi kalau kita melihat dari kelalaian yang dilakukan oleh sopirnya almarhumah Vanessa dan suaminya, maka sopir ini jika terbukti lalai, misalkan mengantuk atau menggunakan gadget saat berkendara, atau misalkan menggunakan kecepatan yang tinggi, secara hukum yang bersangkutan dapat diproses dengan pidana penjara yang tentunya ancamannya maksimal 6 tahun dan denda maksimal 12, dan juga bisa mendapatkan ancaman pidana tambahan, pencabutan surat izin mengemudi. Jadi hal ini sudah jelas, meskipun kita tidak ada satu orang pun yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Tetapi karena sudah ada hukum yang mengatur, ya, meskipun telah dilakukan upaya mediasi kekeluargaan misalkan, ya, kemudian sudah ganti kerugian juga, orang yang lalai ini yang membawa kendaraan ini
tetap bisa diproses secara pidana. Kenapa? Karena sudah menjadi aturan hukumnya atau menjadi bunyi pasalnya, yaitu dalam pasal 235 ayat 1 Undang-Undang tentang lalu lintas ini menyatakan bahwa jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C, pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Artinya apa? Meskipun sudah dibayar, sudah berdamai dengan pihak keluarga, proses pidananya tetap akan berjalan. Karena sudah menjadi bunyi daripada ketentuan hukum kita, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas. Bantuan, sumbangan terhadap ahli waris maupun biaya pemakaman misalkan tidak akan membuat tuntutan perkara pidananya gugur. Jadi dari diskusi kita hari ini kita dapat simpulkan bahwa sopir pribadi daripada almarhumah Vanessa Angel dan suami akan tetap diproses secara pidana. Jika terbukti lalai, maka ancaman pidana penjara menanti sopir tersebut. Baik Sobat Ram, itu saja penjelasan singkat saya kepada Sobat Ram semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kepada almarhumah Vanessa Angel dan almarhum suaminya Bibi, kami mendoakan semoga husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Terima kasih Sobat Ram semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.